Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berinteraksi sama manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dari program studi bimbingan konseling Islam. Nah, langsung saja. Adapun yang saya ingin jelaskan, yang pertama itu definisi dan konsep mindfulness. Nah, mindfulness adalah keadaan kesadaran aktif dan terbuka terhadap momen saat ini. Ini melibatkan pengamatan terhadap pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa menghakimi baik sebagai baik atau buruk. Nah, selanjutnya itu konsep. Nah, konsep ini berakar pada ajaran agama Buddha dan Hindu, yang mana istilahnya adalah sati atau perhatian, kesadaran, dan kehadiran. Ini dianggap sebagai langkah menuju pencerahan dalam psikologi modern. Mindfulness menjadi perhatian utama karena manfaatnya yang sangat begitu luas bagi kesehatan mental dan fisik. Nah, yang kedua, tahapan mindfulness. Nah, meskipun tidak ada tahapan yang baku, just dari The Basic Collective memperkenalkan hierarki mindfulness yang meliputi satu, kesadaran perilaku, yaitu memperhatikan aktivitas yang dilakukan dengan penuh perhatian. Kedua, kesadaran fisik, artinya mengarahkan perhatian ke sensasi fisik dalam tubuh melalui body scan. Nah, adapun yang ketiga, kesadaran emosional, yang artinya mengidentifikasi dan menghubungkan sensasi fisik dengan emosi serta belajar memberi label pada emosi tersebut. Nah, adapun yang keempat, kesadaran kognitif, yaitu mengamati pikiran dan pola kognitif yang dapat dilakukan melalui journaling. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, manfaat dan investasi mindfulness. Nah, dapat kita ketahui bahwa mindfulness telah terbukti memiliki banyak manfaat dan digunakan dalam berbagai intervensi. Nah, adapun intervensi yang dilakukan antara lain, yang pertama itu mengurangi stres dan kecemasan. Artinya apa? Artinya dengan fokus pada saat ini, seseorang dapat menghindari atau dapat mencegah overthinking yang memicu stres. Nah, yang kedua itu meningkatkan konsentrasi, yaitu latihan mindfulness membantu seseorang lebih fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, yang ketiga, mengatasi depresi. Ini sangat penting karena mindfulness membantu mengontrol pikiran dan negatif yang sering muncul tanpa disadari. Nah, yang kelima itu meningkatkan kualitas tidur, yaitu pikiran yang lebih tenang membuat seseorang lebih mudah tidur nyenyak. Nah, selanjutnya poin keempat. Nah, dimana saya akan menjelaskan tentang praktik sederhana mindful breathing. Nah, adapun langkah-langkah sederhana untuk melakukan mindful breathing. Nah, yang pertama itu teman-teman sekalian, cari tempat yang tenang, dalam artian duduk atau berbaring dengan nyaman. Nah, yang kedua itu fokus pada napas, yaitu tutup mata dan rasakan sensasi napas masuk dan keluar dari tubuh. Nah, yang ketiga itu perhatikan ritme napas. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan atau 6 detik. Nah, yang keempat itu kembalikan fokus. Jika pikiran mulai melayang dengan lembut,
kembalikan fokus pada napas Anda. Nah, yang kelima itu ulangi. Dalam artian lanjutkan selama 5-10 menit atau lebih lama jika Anda merasa nyaman. Dengan mempraktikkan mindfulness secara teratur, Anda atau teman-teman sekalian dapat meningkatkan kesadaran diri, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.